Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk membahas 4 saham perbankan yang ada di Indonesia. Namun sebelum kita sampai ke topik pembahasan, saya ingin ingatkan kembali kepada teman-teman semua. Bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita, trading bersama Mirai Aset Sekuritas, teman-teman boleh klik link yang akan kita sertakan di deskripsi. Nanti ketika teman-teman klik link tersebut, teman-teman akan langsung berkomunikasi dengan saya. Dan saya akan pandu teman-teman bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Nah, nanti benefit yang akan teman-teman terima yaitu teman-teman akan kita masukkan ke dalam dua grup, yang dimana dua grup ini bisa menjadi tempat untuk teman-teman saling sharing, tempat untuk teman-teman mendapatkan informasi yang up to date, entah itu saham yang menarik atau segala macam apapun dalam bentuk hal yang positif, teman-teman. Jadi, ini ada dua grup nanti yang kita sediakan kepada teman-teman semua. Grup pertama itu adalah grup satu arah. Jadi, grup satu arah ini hanya saya aja yang bisa men-sharekan segala macam informasi, entah itu berita atau juga saham-saham yang bisa teman-teman perhatikan. Seperti yang teman-teman lihat, kita selalu men-sharingkan berita atau juga saham. Contoh tadi kita ada rekomendasikan Harum, kita juga sudah pernah rekomendasikan INKP, kita sudah running profit, dan masih banyak lagi teman-teman. Jadi di sini seperti yang teman-teman perhatikan, sangat banyak informasi yang sering kita update, dan kalau seandainya teman-teman ingin mendapatkan informasinya, teman-teman boleh gabung bersama kita dengan cara membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Ini adalah grup dua arah, jadi grup dua arah ini adalah tempat untuk kita saling sharing, tempat kita saling berkomunikasi, dan tempat untuk kita saling mengenal satu sama lain. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin join, segera klik aja linknya, nanti saya akan pandu teman-teman bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Nah, ini kita perhatikan di perdagangan hari ini IHSG kita ditutup menguat plus 0,73%, dan kalau kita perhatikan di dalam tren yang lebih kecil memang masih berada dalam tren yang sideways. Nah, ini teman-teman perhatikan, selagi IHSG kita masih berada di range harga 6788 sampai 6962, kita masih bisa mengatakan bahwa IHSG kita di dalam tren yang lebih kecil masih membentuk sebuah konsolidasi. Kalau kita perhatikan di dalam tren yang lebih besar, dia masih membentuk sebuah konsolidasi, di dalam secondary trendnya juga dia masih membentuk konsolidasi, dan di dalam tren yang lebih kecil juga dia masih membentuk sebuah konsolidasi. Tapi seperti yang kita katakan di video-video sebelumnya, kita sudah mengatakan berulang kali bahwa di kuartal 3 nanti IHSG akan berada dalam tren yang jauh lebih positif. Jadi teman-teman, kita harapkan setidaknya di dalam portofolio teman-teman tuh mempunyai saham-saham yang bisa memanuver IHSG kita sampai berada di level tertingginya. Karena kita juga mempunyai forecasting bahwa cepat atau lambat setidaknya IHSG kita akan mengejar area resisten terjauhnya, teman-teman. Ini adalah resisten secara majority trend. Dan juga di tahun 2024 kita punya forecasting bahwa IHSG kita akan bullish. Jadi teman-teman, ketika IHSG kita masih membentuk sebuah konsolidasi di area-area seperti ini, teman-teman boleh mulai mengkolek, coba boleh simulasi saham-saham apa aja yang menarik untuk teman-teman simpan di dalam portofolio. Dan salah satu saham yang memang kita rekomendasikan adalah saham-saham perbankan. Nah, di video ini kita akan bahas keempat saham perbankan yang terbesar di Indonesia, karena saya juga sudah lama tidak mengupdate untuk keempat saham perbankan kita, karena kita sudah pernah rekomendasikan dari harga bawah, dan sekarang harga sahamnya pun sudah mulai rally, tapi kita akan coba melakukan forecasting ulang, kita lakukan adjustment, dan kita coba melihat adjustment-nya itu seperti apa. Apakah kita masih bisa mencoba untuk entry apabila kita belum punya barang, sehingga kita bisa melakukan follow the trend untuk saham perbankan. Nah, kita akan langsung saja, kita akan mulai dalam perbankan yang paling besar secara market cap. Saham pertama itu ada di BBCA. Nah, kita akan lihat ya untuk BBCA. Saya hapus dulu gambarnya supaya kita lakukan forecasting awal. Nah, ini teman-teman perhatikan secara majority trend, Bank BCA masih berada dalam tren yang bullish. Jadi dia secara konfirmasi trennya itu sangat bagus. Sekarang kita bicara entry-nya di mana nih? Karena apa? Karena sebenarnya BBCA ini sedang berada di dekat-dekat area resisten. Nah, yang menariknya adalah kalau kita lihat di dalam tren yang lebih kecil, teman-teman, dia tidak membuat titik terendah di area ini. Nah, kalau kita tarik seperti ini, tandanya ada standby buyer yang selalu standby di atas 9.000. Nah, sekarang kalau seandainya teman-teman berharap harganya turun ke bawah, kita bicara probabilitas ya. Saya pribadi melihatnya kecil probabilitas harga
BBCA ini akan turun di bawah 9.000. Itu saya mempunyai forecastingnya seperti itu. Karena apa? Karena kalau kita perhatikan dari 23 Mei sampai sekarang, BBCA ini masih berada dalam tren yang masih mampu bertahan di atas 9.000. Tandanya standby buyer-nya ini masih kuat untuk membeli saham BBCA di atas 9.000. Dan itu menarik untuk teman-teman perhatikan. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat, kita bicara tren ya. Saya nggak ingin bicara entry, tapi kita bicara trennya terlebih dahulu. Nah, selagi BBCA di atas 8950 sampai 9.000 kita katakan, kita masih mempunyai asumsi bahwa ya BBCA ini masih berada dalam tren yang bullish. Nah, sekarang teman-teman kalau kita bicara entry, ini kan sekarang dia sudah naik 1,36%. Kalau seandainya teman-teman entry besok, ada risiko sebesar 4,5% dan ya teman-teman bisa lakukan akumulasi. Kalau seandainya BBCA mengalami sebuah penurunan, selagi harganya masih di atas 9.000, teman-teman bisa coba lakukan akumulasi di saham BBCA. Karena apa? Karena kita akan coba ikuti tren saham BBCA ini. Kalau seandainya teman-teman berharap harganya turun, apalagi sampai di bawah 9.000, kita bicara probabilitas bukan tidak mungkin, tapi lebih kecil kemungkinan dia akan turun di bawah 9.000 karena dari bulan Mei sampai sekarang harganya tidak turun di bawah 9.000. Jadi kita mempunyai asumsi bahwa BBCA ini akan mengalami pergerakan yang lebih positif gitu. Nah, kalau kita coba tarik channel trendline, kita coba adjustment ya, kita coba adjustment penyesuaiannya, kita coba tarik di dalam tren yang lebih kecil. Stop, sorry. Kita akan menemukan bahwa BBCA akan kemungkinan besar kejar area 10.000, teman-teman. Nah, kalau kita membentuk sebuah channel trendline nih. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry, teman-teman lihat nih ada reward sebesar 7%. Kemungkinan besar sih sampai akhir tahun ya. Kita bicara forecastingnya itu dalam jangka yang lebih medium. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin pegang BBCA, kita punya forecasting sampai akhir tahun dia ada pergerakan sampai 7%. Jadi perhatikan aja kalau seandainya terjadi sebuah konsolidasi atau terjadi sebuah penetrasi harga turun ke bawah, teman-teman bisa manfaatkan untuk beli saham BBCA dan teman-teman harus mengerti bahwa ketika teman-teman beli saham BBCA, teman-teman tuh nggak bisa berharap pergerakan harganya itu seperti saham-saham lapis 3 naik 10%, 15%, tidak. Dia bisa naik satu hari 2% aja itu udah jauh lebih baik, teman-teman. Sekarang jangan teman-teman memperlakukannya seperti saham gorengan. Ibaratnya gini, teman-teman masuk di saham gorengan berani 10 juta, tapi ketika masuk saham BBCA malah masuknya 3 juta atau 5 juta. Jangan. Jadi kalau saya pribadi menyarankan kalau seandainya teman-teman ingin entry di BBCA, ya entry aja langsung dengan dana yang lebih gede. Kenapa? Karena kita mempunyai forecasting memang untuk perbankan pergerakannya masih jauh lebih positif nih. Nah, sekarang kembali ke teman-teman, apakah teman-teman tertarik atau tidak untuk masuk di saham BBCA ini gitu? Oke, jadi itu untuk BBCA ya. Sekarang kembali ke teman-teman, apakah menarik atau tidak untuk masuk ke BBCA? Karena kita memang masih punya 3 saham perbankan lain yang bisa teman-teman pertimbangkan. Ini untuk BBCA. Nah, selanjutnya ada BBRI. Untuk BBRI sendiri, saya hapus dulu gambarnya. Saya sendiri juga punya barang dari harga 4.300, teman-teman. Jadi kita juga nggak jual saham BBRI ini sendiri. BBRI ini sangat terlihat ya bahwa harga sahamnya nggak dikasih turun di bawah 5350. Jadi teman-teman perhatikan aja selagi BBRI masih berada di area-area ini, teman-teman bisa lakukan akumulasi. Nah, jadi bahkan di bawah 5.500 saja dia nggak dikasih turun lagi nih, teman-teman. Kalau seandainya besok teman-teman entry, kita lihat ya untuk follow the trend. Untuk laporan keuangan Q2 dia belum rilis ya. Jadi kemungkinan besar sih kalau kita perhatikan 3 saham perbankan yang lain dia sudah laporkan laporan keuangan Q2 dan hasilnya sangat memuaskan. Jadi kita mempunyai asumsi bahwa BBRI ini sendiri juga akan melaporkan laporan keuangannya dengan hasil yang memuaskan juga. Nah, selagi harganya belum rally, teman-teman bisa manfaatkan untuk entry di saham BBRI ini sendiri. Nah, kalau kita lihat ya, pergerakan ini sangat impulsif, sangat rally, jadi sangat bullish. Teman-teman nggak usah ragukan lagi secara tren. Nah, kita sekarang hanya membaca psikologi psikologi harga. Kalau kita lihat dari psikologi harga, teman-teman menemukan bahwa ada sebuah asumsi yang bisa kita ambil. Asumsinya bagaimana? Bahwa BBRI ini bahwa BBRI ini sudah tidak dikasih harganya turun di bawah 5.350. Karena apa?
Karena kalau kita perhatikan sejak harganya impulsif ke atas mulai 22 Mei, harganya nggak dikasih turun di bawah 53.50. Ya tandanya apa? Tandanya buyer itu udah jauh lebih ngotot. Bahkan kita bisa katakan 53.50 sampai 5425 itu adalah harga murah saat ini di BBRI, teman-teman. Itu secara psikologi harga. Kita nggak bicara fundamentalnya, tapi kita bicara psikologi harga. Kalau kita lihat secara psikologi harga, harga 5350 sampai 5425 itu merupakan harga yang murah untuk BBRI ini sendiri. Jadi selagi dia masih mendekati area-area itu ya teman-teman bisa manfaatkan untuk akumulasi saham BBRI. Kalau seandainya beberapa waktu ke depan dia mengalami sebuah koreksi, ya teman-teman bisa manfaatkan untuk coba masuk di saham BBRI ini sendiri. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin trading di saham BBRI, ini mempunyai pergerakan yang jauh lebih luas daripada BBCA ya. Kalau kita coba tarik channel trend line-nya dulu di dalam trend yang lebih kecil seperti ini, kita coba tarik dulu ya, supaya kita tahu eh, sudut kemiringan tren saham BBRI ini sendiri. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kurang lebih seperti ini, kurang lebih kemungkinan besar dia bisa kejar area 6.200, teman-teman. Jadi untuk BBRI ini sendiri menarik untuk teman-teman perhatikan. Kalau seandainya besok dia dikasih koreksi, ya teman-teman manfaatkan aja untuk mengakumulasi saham BBRI ini sendiri. Selagi harga di atas 5350, kita masih mempunyai optimisme bahwa BBRI akan kejar area 6.200. Kalau seandainya dia turun di bawah 6.000, oh sorry, kalau seandainya dia turun di bawah 5350, ya saya sarankan teman-teman wajib cut loss. Ya bisa-bisa aja teman-teman nggak cut loss, tapi area entry kita terlalu tinggi. Kalau seandainya teman-teman trading di area BBRI di area sekarang gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry, lakukan trading buy, tapi kita bicara probabilitas sih dia kecil kemungkinan bisa turun di bawah 530 gitu. Oke, itu untuk BBRI. Jadi teman-teman bisa perhatikan untuk BBRI. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan apakah BBRI ini menarik untuk teman-teman entry atau tidak. Selanjutnya Mandiri. Mandiri dia kemarin kita lihat ya dia break area resistannya dan dia langsung rally sangat kencang. Nih teman-teman perhatikan ya, dia rally, dia break resisten dan dia rally. Nah, ini teman-teman lihat terjadi sebuah demand. Kita perhatikan di sini sebenarnya terjadi sebuah imbalancing yang dimana demand itu jauh lebih kuat daripada supply. Nah, sekarang kalau seandainya teman-teman ingin entry di Mandiri, memang harganya merupakan harga yang udah cukup tinggi karena kita pernah rekomendasi dari area bawah. Nah, kita bicara orang yang belum punya barang ya. Kita bicara orang yang belum punya barang. Kalau seandainya teman-teman ingin entry di saham Mandiri ini sendiri, memang pergerakannya sendiri udah jauh lebih tinggi daripada saham-saham yang lain. Kalau seandainya besok teman-teman ingin entry, ya resikonya kurang lebih sebesar 5%. Ada di level harga di bawah 5675, teman-teman. Jadi cut loss-nya sendiri ada di 5625. Kita ambil Fibonacci aja, setidaknya teman-teman ambil 1/3. Nah, 1/3-nya di sini di area 6.925. Kita ambil 1/1,5-nya dulu ya. 1/1,5 itu ada di 6450. Jadi untuk Mandiri sendiri sih kita masih punya optimis juga, dia masih berada dalam tren yang positif. Kalau seandainya teman-teman mau entry, saya lihat sih untuk trading buy menarik untuk teman-teman perhatikan gitu. Nah, selanjutnya saham terakhir itu ada BBNI. BBNI ini merupakan saham yang masih kita rekomendasikan, teman-teman. Jadi di keempat saham perbankan itu salah satu saham yang paling kita rekomendasikan untuk dibeli adalah BBNI. Jadi kalau seandainya teman-teman mencari di antara keempat saham perbankan itu, ada saham yang paling kita rekomendasikan itu di BBNI. Nah, kita hapus dulu gambarnya. Kenapa? BBNI ini kita tahu ya, kemungkinan besar di bulan 9 atau bulan 10, saya lupa, teman-teman boleh cari beritanya, dia akan melakukan stock split. Nah, ini kalau kita perhatikan, teman-teman, dia masih berada dalam tren konsolidasi. Dia masih ranging di area-area ini. Nah, tandanya harganya belum kemana-mana. Ini kalau seandainya teman-teman ingin entry, menarik karena harganya belum jalan. Jangan nanti ketika harga udah break resisten baru teman-teman bingung gitu. Nah, resisten kita itu ada di 9950. Teman-teman perhatikan di dalam tren yang lebih kecil ya. Untuk BBRI dia telah break channel trend lainnya. Ini adalah minor trendnya. Jadi ini cukup menarik untuk teman-teman bisa pertimbangkan. Kalau seandainya besok teman-teman entry di 9100, untuk area resistennya aja di 9950 ada 9% gain yang bisa teman-teman dapatkan gitu.
Nah, untuk BBNI sendiri, kalau seandainya teman-teman ingin entry, tidak cut loss, teman-teman bisa lakukan karena saham ini secara area masih menarik untuk teman-teman pertimbangkan. Untuk area TP ya, kalau kita bicara TP, kita ambil 1:1 aja dari area konsolidasinya. Nah, kita ambil seperti ini, teman-teman bisa langsung letak di atasnya seperti ini, teman-teman. Nah, jadi kemungkinan besar sih kalau kita lihat, ya dia bisa kejar area 11.800 kurang lebih. Nah, kurang lebih dia kita katakan deh punya kejar area 11.800. Kalau seandainya teman-teman sabar untuk simpan atau hold saham BBNI sendiri, ya kita punya forecasting itu dia sampai 11.800, teman-teman. Nah, sebentar kita buat seperti ini. Jadi ada potensial gain sebesar 25% yang bisa teman-teman manfaatkan di saham BBNI ini sendiri. Memang di antara 4 saham perbankan, salah satu saham yang memang kita paling rekomendasikan beli adalah BBNI. Karena kalau kita bicara BBRI, Mandiri, dan juga BBCA, harganya sudah rally. Ketika teman-teman entry di saham 3 perbankan itu ya, saya sarankan teman-teman wajib jalankan plan-nya dengan cut loss. Tapi kalau dengan BBRI, teman-teman bisa jalankan metodenya tanpa cut loss karena secara area dia masih menarik untuk teman-teman lakukan akumulasi gitu. Kalau seandainya tadi BBRI ini misalnya, teman-teman nggak cut loss, dia break di bawah 5350, ya besar kemungkinan dia akan turun ke bawah. Kemungkinan besar harganya akan landai ke bawah terjadi sebuah distribusi. Tapi selagi dia di atas 5350, ya teman-teman itu tenang-tenang aja karena harganya ada potensi kejar area 6200, teman-teman. Jadi kalau untuk Mandiri, BCA, dan juga BRI, saya rekomendasikan teman-teman jalankan plan-nya itu dengan cut loss atau stop loss. Nah, beda dengan BBNI. Kalau seandainya BBNI, teman-teman bisa jalankan plan-nya itu dengan tanpa cut loss karena secara area dia menarik untuk teman-teman lakukan akumulasi. Semakin turun, teman-teman bisa lakukan akumulasi. Nah, kalau kita bicara price action secara minor trendnya dalam technical analysis, ini kemungkinan besar sih dia akan rally kejar area 9950 cepat atau lambat. Jadi kalau seandainya teman-teman tanya kita sebagai eh, technical analysis, di antara 4 saham perbankan itu mana sih yang kita rekomendasikan? Secara area kita lebih rekomendasikan untuk teman-teman kalau kita bicara konservatif sih di BBNI. Itu jauh lebih menarik untuk teman-teman perhatikan gitu. Oke, mungkin ini forecasting atau lakukan adjustment untuk saham perbankan ya. Memang secara tren 4 saham perbankan ini teman-teman nggak perlu ragukan ketika teman-teman hold dalam jangka waktu yang lebih panjang. Tapi kita bicara probabilitas di antara 4 saham perbankan ini, mana sih saham yang menarik? Empat-empat menarik. Tapi empat-empat ada beberapa saham yang memang teman-teman wajib jalankan dengan cut loss. Tapi kalau seandainya teman-teman ingin lebih konservatif ya, kita rekomendasikan saat ini ada di BBNI gitu. Oke, mungkin ini aja saham-saham yang saya rekomendasikan atau saya lakukan forecasting khususnya di 4 saham perbankan. Semoga forecasting kita secara technical analysis bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa menjadi make money untuk teman-teman semua. Sampai di sini aja videonya, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.